Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama seputar perbincangan pria pemberani hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang masalah sehari-hari pria dengan bahasan pria butuh wanita. Satu bahasan menarik yang menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Dik Bambang sudah berapa lama menduda? Sejak bulan Januari, Mas, tahun lalu. Oh, berarti sekarang sudah 1,5 tahun dong. Iya berarti. Bagaimana rasanya hidup tanpa adanya wanita di sisimu? Adakah hikmat yang didapat dari kondisi menjadi seorang duda? Maaf atas pertanyaan ini, Dik. Nggak perlu minta maaf, Mas. Karena nyatanya aku ini kan memang seorang duda. Dan pertanyaan Mas Priyo itu baik untuk aku renungkan. Dik Bambang ini memang seorang pria pemberani. Apa maksudnya Mas Priyo? Ya, pria pemberani itu kan tidak mudah tersinggung, tidak juga berperasaan sensitif. Oh, masa pertanyaan begitu saja harus membuat aku tersinggung? Ya enggak lah, Mas. Syukurlah. Kalau Dik Bambang bisa terbuka sama aku, bagaimana pengalaman Dik Bambang jadi seorang duda? Ya, Mas. Dari perenunganku selama setahun lebih sebagai seorang duda ini, kudapati hikmah bahwa pria itu ternyata membutuhkan wanita, Mas. Ya. Ini sebagaimana yang dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan wanita supaya apa? Supaya menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Iya, memang benar, Mas. Itu kan berarti Tuhan tahu bahwa laki-laki itu membutuhkan perempuan. Laki-laki itu membutuhkan pertolongan seorang perempuan. Itu juga menjadi bukti yang nyata bahwa pria itu mempunyai kelemahan dan kekurangan. Seperti yang kita bicarakan yang lalu itu kan, Mas? Betul, Dek. Wanita itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengisi dan melengkapi kekurangan kaum pria. Iya. Ada kata-kata yang mengingatkan kita bahwa di balik kesuksesan pria selalu ada wanita hebat. Dan bersama dengan perempuan, laki-laki menjadi manusia yang utuh dan lengkap. Bersama dengan pria, wanita juga menjadi manusia yang utuh dan lengkap juga. Ya, bersama perempuan, kita bisa lebih mengenali diri kita sebagai laki-laki tentunya ya. Dan juga bersama wanita, kita juga mengenali ciri-ciri dan karakter wanita. Sebab, kalau kita tidak mengenali ciri-ciri dan karakter wanita, kita akan mudah mengecewakan dan bahkan menyakiti mereka. Tepat sekali, Dek. Dengan sikap dan perilaku yang pas, laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama. Ya, Mas. Bisa bekerja sama dan bisa sama-sama bekerja. Ya, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Untuk menopang kebutuhan hidup rumah tangga, dan bahkan untuk kehidupan masyarakat juga kan? Wah, cerdas sekali. Mas Priyo kan yang memulai cerdas. Sama saja dengan Dik Bambang. Sebentar, Dek. Ada tamu datang. Oh iya, Mas. Weh, Dik Joko. Iya, Mas. Ayo masuk, Dek. Itu ada Dik Bambang di dalam. Sama-sama kita. Oh, pantasan rumah Mas Bambang kosong. Ternyata di sini tuh orangnya. Oh, Dik Joko. Iya, Mas. Sudah lama di sini, Mas Bambang. Ya, lumayan. Ya, kami berdua tadi ngobrol tentang pengalaman-pengalaman hidup kami. Oh, jangan-jangan Mas Bambang merasa kesepian di rumah sendirian ini. Ya, mesti saja. Istri nggak ada, anak juga sudah berumah tangga sendiri. Ya, itu menunjukkan bahwa pria itu
butuh wanita ya Mas ya? Laki-laki butuh perempuan, itulah yang kami bicarakan tadi. Wah, topik menarik ini. Hitung-hitung untuk semakin memantapkan Mas Bambang untuk segera menikah lagi ya Mas. Ya, aku semakin menyadari dan merasakan itu, Adik. Iya Mas, aku juga menyadari itu kok Mas. Bagaimana Dik Joko sampai pada kesadaran itu? Yang jelas dengan adanya istriku, wanita. Oh, istrinya Dik Joko itu wanita. Ya iyalah Mas, asli wanita. Dengan adanya wanitaku itu, aku bisa mempunyai anak-anak yang menambah kebahagiaanku. Berarti memang pria butuh wanita dalam memenuhi karya Tuhan untuk prokreasi. Sebentar, apa itu? Apa tadi? Prokreasi? Ya, prokreasi itu penciptaan manusia. Tuhan bekerja sama dengan pria wanita atau suami istri dalam menciptakan manusia atau manusia baru. Oke, setelah anak lahir, pria ini butuh wanita untuk saling menolong dalam membesarkan dan mengasuh anak-anak. Ya, walaupun suami sekarang bisa menyusui anaknya. Hah? Kok bisa? Caranya, ya membelikan susu formula di toko. Itu kan mudah. Oh, ya. Tapi pengasuhan anak kan tidak mudah dilakukan sendiri, Mas. Ya, tetap butuh sosok ibu. Tapi sekalipun begitu, pengasuhan anak tidak bisa diserahkan kepada wanita atau istri saja. Tapi harus dilakukan bersama-sama. Betul, Dek. Kita, para bapak ini, tidak bisa hanya menghendaki apalagi menuntut anak menjadi seperti yang kita ingini. Kita harus mengasuh mereka. Ya, Mas. Ya. Karena memang ada ayah yang mudah memarahi anak atau istrinya karena anaknya berperilaku tidak seperti yang dikehendakinya. Padahal dia tidak pernah mengasuh anaknya. Lucu itu. Gak ikut mengasuh, tapi malah marah atau kecewa. Oh, jadi kalau nggak mau kecewa atas perilaku anaknya, ya ayah itu harus sungguh-sungguh mengasuh anaknya bersama ibunya. Begitu ya kira-kira, Mas? Ya iyalah. Waduh, maaf, Dek. Ini sedang tidak ada yang membuatkan minum kopi, adanya hanya air putih saja. Loh, kenapa, Mas? Istriku sedang pergi arisan ibu-ibu di kampung sini. Oh, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kan kita bisa ngobrol-ngobrol bebas kayak gini. Ya, minumlah yang ada itu. Ya, Mas. Oke. Biasanya kalau arisan begitu itu sampai lama. Katanya mereka sambil bercerita-cerita begitu. Oh, memang berbagi cerita itu penting. Ya, karena itulah, Mas. Kita butuh teman wanita atau istri di rumah. Memang, dengan adanya wanita atau istri di rumah, kita bisa berbagi cerita setiap hari, bahkan setiap saat. Memang ada berbagai pengalaman, perasaan, pergumulan hidup, dan rencana yang perlu kita share, diceritakan kepada orang terdekat dan tercinta. Betul sekali, Dik Joko. Mm-mm. Mestinya ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan kepada istri, tidak kepada orang lain. Oh, karena itu Dek Bambang kesini untuk apa? Untuk berbagi cerita kan? Ya. Jangan-jangan nanti kalau sudah dapat istri lagi, Dek Bambang nggak pernah kesini lagi. Ya nggak begitulah, Mas. Karena kita para pria ini kan tetap butuh sharing cerita pengalaman-pengalaman pria. Dan lagi, kita butuh wanita kan bukan sekedar untuk berbagi cerita, bukan satu-satunya tempat curhat. Ada keperluan yang lain lagi, Dek? Iya, Mas. Pria butuh wanita juga untuk mengekspresikan cinta, mengungkapkan rasa cinta. Wah, iya ya, mengekspresikan cinta. Ini menarik. Sebab menurutku, Mas, pada diri setiap orang sejak kecil Tuhan itu menanamkan benih cinta. Sebagai benih, cinta itu pasti tumbuh. Ya, betul. Tapi pertumbuhan cinta itu harus dikendalikan supaya benar dan baik.
Benar dan baik itu bagaimana maksudnya ya, Mas? Cintanya seorang pria harusnya ya hanya kepada seorang wanita, menjadi sepasang, seperti manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu maksudku. Oh, sebentar. Sepasang itu satu dan satu ya? Iya, dan ekspresi cinta itu tidak kepada sesama jenis kelaminnya, atau kepada segala jenis kelamin. Kalau kepada segala jenis kelamin itu namanya serakah. Itu bisa terjadi loh. Seorang pria mencintai wanita dan juga bisa jatuh cinta kepada pria. Karena pertumbuhan cintanya tidak dikendalikan. Iya, betul. Memang ada. Dan mestinya juga bisa sebaliknya. Seorang perempuan mencintai laki-laki dan sesama perempuan juga. Iya, betul Mas. Pertumbuhan cinta laki-laki harus dikendalikan hanya kepada seorang perempuan ya. Iya, disitulah pria membutuhkan wanita. Itu menurutku Mas. Setuju, Dek. Aku sangat setuju. Bagaimana, Dek Joko? Oh, aku ya sama Mas. Aku juga sangat setuju sekali. Mas Priyo dan Mas Bambang, maaf ini. Aku pamit pulang duluan ya. Loh, Dik Joko ini datang belakangan kok pulang duluan. Ini gimana? Kenapa kok buru-buru, Dek? Ini mau berbagi cerita dengan istri dan mengekspresikan cinta di rumah, Mas. Wah, Mau menggilir dia ya? aku juga ikut pulang lah. Sebab aku sudah lama di sini. Mas Priyo, aku pamit ya. Baiklah, kita lanjutkan bincang-bincang kita lain kali saja. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang pria butuh wanita. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi motivasi, serta bahan perenungan tentang keberadaan dan karakteristik pria yang perlu disadari. Pria pemberani terus maju dan terus berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memiliki respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.